Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Negeri 68. Ini hari Sabtu, hujan deras di luar, tapi guru-guru ini tetap semangat hadir untuk kegiatan. Kita akan membahas hal yang sebenarnya enggak ringan juga, yaitu tentang sikap inklusif dan juga tentang hukuman bagi peserta didik. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara yang luar biasa yang berjudul sikap inklusif dan hukuman fisik dalam pendidikan. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama saya lanjutkan kepada moderator kita yang hebat, yaitu Bapak Imam. Kepada Bapak Imam dipersilakan. Publikasi karya ilmiah juga ini sudah luar biasa, ada sekitar 30 kurang lebih ya. Dan untuk pembicara dan narasumber ini yang ada di depan kita semua sudah berpengalaman tentunya di bagian penyampaian materi dan sebagai pembicara. Di antaranya sebagai narasumber di berbagai media elektronik, televisi, radio, live IG, podcast dengan tema pendidikan dan anak. Kemudian menjadi pembicara dalam berbagai seminar, diskusi, workshop, webinar, dan pelatihan bertema pendidikan dan anak. Luar biasa. Beri aplaus untuk Ibu narasumber kita. Kalau kita berbicara tentang agama, ini kemudian menimbulkan beberapa hal yang kita sebut dengan diskriminasi. Kalau diskriminasi itu udah prakteknya, ya. Jadi satunya lagi adalah intoleransi. Intoleransi itu sikapnya. Nah, nanti sikap intoleransi ini kita lahirkan lewat sikap yang diskriminatif. Ketika kita tidak menerima perbedaan. Nah, salah satu hal nih yang paling sering muncul itu adalah untuk kasus selama saya jadi komisioner KPAI ya. Dari sepanjang 5 tahun. Sikap-sikap inklusif yang melahirkan sikap eksklusif yang melahirkan diskriminasi itu mayoritas atas dasar agama dan mayoritas atas dasar agama mayoritas, mulai dari melarang menggunakan kerudung sampai memaksa menggunakan, dan itu terjadi di berbagai daerah. Contoh misalnya Indonesia Timur, mayoritasnya bukan Muslim. Di sana terjadi yang disebut dengan pelarangan. Saya contohkan yang saya tangani. Ini beberapa kasus emang di Denpasar. Ada kemudian juga selain di Bali ada Indonesia Timur lain. Tapi beberapa mulai dari SMP dan SMA ini ada beberapa kasus. Satu kasus sebenarnya melarang kerudung, menggunakan jilbab, tapi kalimatnya adalah diminta untuk tidak menggunakan celana rok panjang. Jadi boleh pakai lengan panjang bajunya, artinya boleh pakai penutup kepala, tapi nggak boleh pakai rok panjang. Nah itu dalam aturan dituangkan. Ya itu sama dengan nggak mungkin bagi anak yang berjilbab menggunakan rok pendek gitu. Lalu ada lagi misalnya kasus dia boleh pakai lengan panjang, rok panjang, tapi nggak boleh pakai penutup kepala. Itu misalnya di salah satu wilayah di Papua. Nah, banyak sih versi-versinya. Yang prinsipnya adalah sebenarnya ngelarang, tapi dengan cara seperti itu. Kedua, ini paling banyak, memaksa. Memaksa itu lahir melalui sebuah aturan. Aturan itu bisa lewat edaran. Bahkan bisa hanya melalui yang kita sebut dengan instruksi. Jadi Bapak Ibu ada relasi kuasa kita dengan murid-murid. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan
ini saya hanya menghimbau ya gitu. Bagi anak-anak itu perintah. Karena kemudian saya ketika ada kasus di Jakarta, saya datengin. Ternyata anak ini masih SMP. Dia waktu itu rame banget, ada beritanya ya. Pokoknya rame banget. Ada partai tertentu kayaknya dia ngadu, kemudian muncul, dan saya waktu itu masih KPAI, saya turun. Ternyata ketika saya bertemu dengan pihak sekolah itu bilang ke saya, satu, ini biasa umum ya, kan itu hal yang baik. Oke, hal yang baik kan harus dilakukan dengan cara yang baik juga, tidak bisa dipaksa. Nggak ada kok yang maksa. Oke, nggak ada yang maksa, tapi saya tanya, anaknya ngomong gini, anak itu bilang setiap ibu mengajar, ini bukan guru agama loh, orang apa yang gurunya ini, tiap ibu mengajar, ibu selalu bilang gini sama anak ini, kamu agamanya apa? Lalu disebut, terus kok nggak pakai kerudung sih? Saya belum siap bu, kata si anak. Berikutnya, tiap ketemu, kan belum tentu ingat juga dia kelas berapa nih. Ketemulah di lorong, di selasar kelas. Kamu kelas berapa? Kelas segini, kelas 7. Oh, agamamu apa? Gitu, udah langsung mengarah ke sana. Terus ketika dia sebut, kok nggak pakai kerudung gitu? Padahal ini sekolah negeri. Nah, ada berbeda kan? Kita aja, ya saya aja baru pakai jilbab itu usia berapa gitu? Anak saya juga gitu. Artinya kami bukan nggak mau pakai, tapi ada proses pembelajaran, proses penyadaran. Penyadaran kan harus atas kesadaran diri sendiri ya. Jangan sampai melepaskan gitu loh, satu hari gitu. Apa suatu saat dia kemudian ngelepasin gitu. Kita nggak mau gitu. Jadi kalau make harus punya pertanggungjawaban seumur hidupnya dan harus juga memiliki kesepakatan untuk sebuah perubahan. Nah ini yang kemudian banyak sekali problem-problem muncul. Nah, yang menarik adalah si guru-guru ini, jadi ada beberapa guru kan. Nah, beberapa guru ini kemudian apa alasan dia harus pakai menurut Bapak Ibu? Nah, dijawab begini. Ya kami gimana nilai perilakunya? Kan kalau itu ada penilaian perilaku. Jadi kita pakai itu. Nah kalau anak laki-laki penilaian perilakunya bagaimana? Kalau anak perempuan ukurannya pakaian. Kalau anak laki-laki pakai apa? Saya tanya. Agak bingung mereka. Terus sikap di dalam mata pelajaran. Ini kan mata pelajaran kan? Sebenarnya di dalam Permendikbud itu ada. Jadi penilaian kita di setiap mata pelajaran terkait dengan tadi perilaku maupun sikap. Nah sekarang yang dilihat apa sih kalau di pelajaran? Ya misalnya gini, keaktifan dia, ketepatan dia mengumpulkan tugas, kemudian bagaimana dia tuh menghargai ketika temennya berpendapat, menyimak, ketika berbeda ngomongnya dengan santun, yaitu perilaku, sikap. Jadi bukan dari pakaiannya gitu, bukan dari apa yang dipakai. Jadi ini ada kekeliruan pemahaman juga gitu. Nah, tapi kembali ke inklusif, sebenarnya ini adalah sebuah sikap yang positif, di mana kita itu akan ngajarin juga peserta didik kita untuk berpikiran terbuka. Di Indonesia itu perbedaan adalah sebuah keniscayaan, ya. Jadi kita memang harus menerima dan mau berinteraksi atau hidup berdampingan dengan yang berbeda. Nah, inklusif ini kan sebenarnya kalau kita pakai asal kata inclusion kan. Nah, yang memiliki arti ngajak masuk atau ikut serta. Nah, jika dilihat secara istilah, ini sebenarnya menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain. Jadi, bagaimana kita bersikap itu atau berpikir atau berpendapat tentang sesuatu, kita menempatkan diri kita jika jadi orang itu gitu. Jadi saya pernah menangani kasus anak ini aliran kepercayaan. Dia kelas 12. Jadi biasanya dia menuliskan Islam di dalam agama. Dan dia ikut pelajaran bahasa Islam selama ini. Tapi ketika dia sudah 17 tahun, ketika dia mulai buat KTP dan dia bilang, saya mau agama saya aliran kepercayaan itu. Jadi ditulis. Jadi dia sudah tidak mau lagi
masuk ke pelajaran agama Islam. Lalu bagaimana mendapatkan nilainya? Nah, seperti agama Buddha, Hindu yang mungkin gak ada gurunya, maka kita akan mengambil nilai dari pemuka agama tempat dia istilahnya rata-rata anak-anak ini sekolah minggu gitu ya, mau Buddha, mau Hindu, dia akan sekolah minggu untuk dapat nilai untuk rapotnya. Nah, untuk aliran kepercayaan juga demikian. Pemuka agamanya ngasih, tapi gurunya sepakat menolak. Jadi dalam sebuah rapat dewan guru, anak ini dinyatakan tidak naik kelas karena pelajaran agamanya 0. Anak ini melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan menang. Tapi proses panjang itu mengakibatkan dia nggak lulus ya kan, nggak lulus gitu ya. Sementara proses hukum kan berjalan ya, sampai dia akhirnya harus mengulang. Padahal keputusan Mahkamah Konstitusi adalah dia benar. Jadi keputusan sekolah itu dianggap sebagai sesuatu yang keliru dalam konstitusi kita. Nah, itu pun nggak berhasil gitu, sampai dia ngulang tahun berikutnya dia baru bisa diterima. Nah, ini juga kerap mungkin dilakukan oleh teman-teman di sekolah. Satu lagi kasus. Ini saya sampai waktu itu mendapat pengeroyokan loh dari SKPD di seluruhnya itu di kabupaten di sebuah tempat nih. Ini di Kalimantan Timur. Waktu itu saya ada 3 kakak beradik. Jadi ini 3 kakak beradik ini yang paling besar itu kelas 5, kemudian kelas 4, yang kecil ini kelas 2. Mereka sudah tidak naik kelas selama 3 tahun berturut-turut karena mereka agamanya saksi Yehova. Lalu ngadu ke KPAI. Dari waktu dia yang pertama dia ngadu, kemudian ini berbeda lagi besoknya, tahun depannya. Jadi waktu itu adalah kan dia nggak punya nilai agama. Nah, mari kita lihat undang-undang Sidiknas, undang-undang dasar 45 di situ. Dan anak itu kan nggak bisa milih agama ya. Anak itu kan agamanya ngikutin orang tua. Jadi ini kasihan banget anak-anak SD 3 tahun. Anak-anak ini ketemu saya itu sampai bilang, nilai kami setiap harinya nggak ada yang di bawah 90 tuh nggak ada. Kami tiap hari kalau nggak dapat nilai 90, 100 untuk seluruh mata pelajaran. Ya kan diulang 3 tahun. Tapi kami tetap nggak naik. Karena kali ini guru kami menyuruh kami menyanyi. Jadi di dalam KD, dulu masih KD ya Bu, itu KD-nya gini, menyanyikan lagu yang bertema bersyukur kepada Tuhan. Jadi KD-nya nggak menyebut judul lagu. Lalu ada judul lagu yang sengaja dipilih si guru yang tidak akan dinyanyikan oleh saksi Yehova karena dianggap haram gitu loh. Semi militer. Semi militernya ngapain dan tujuannya apa? Ini diskusi loh, padahal FGD. Lalu mereka bilang, ya karena kami akan bersaing dalam industri nanti. Anak-anak kita kan harus siap pakai. Jadi dia mentalnya harus kuat. Oke. Saya setuju dengan kata mental harus kuat. Tapi mental yang kuat dibentuk pakai apa? Kan nggak dipukulin kan? Nggak ditendang, nggak ditampar, nggak ada hukuman-hukuman fisik. Mental itu adalah kekuatan mental seseorang yang mengarah pada konsep diri yang positif. Jadi bukan dibentuk dengan berbagai bentuk kekerasan. Oh, perdebatan tuh di situ. Nah, lalu muncul lagi industri. Oke, orang kalau bersaing itu kira-kira kita menang bersaing itu karena apa? Apa karena kita kuat sering mukul orang dan sering dipukul? Atau karena kita punya skill? Skill kan ya Pak ya? Keterampilan. Jadi kalau kita mau bersaing, ya pakai keterampilan. Bukan kemudian dengan menggunakan bentuk-bentuk kekerasan tadi. Jadi lucu, nanti si korban kekerasan ini ntar kalau jadi bos di sebuah tempat juga akan lakukan kekerasan pada anak buahnya gitu loh. Karena itu budaya yang dibangun.
Yang harusnya dibangun adalah keterampilan. Daya saing itu justru di keterampilan, bukan di hukuman fisik gitu. Itu susah banget tuh sama teman-teman SMK. Ya jadi karena budayanya sudah terjadi. Jadi bagaimana mereka tidak percaya bahwa mendisiplinkan anak itu kalau nggak pakai kekerasan nggak bisa. Itu nggak percaya gitu. Nah ini yang kita perlu PR yang banyak. Saya contohkan misalnya kasus ini. Jadi SMK di Garut, anak ini kalau buat kesalahan, ini ngerokok ya, itu ditampar oleh guru yang menemukan dan ditampar lagi oleh teman satu kelasnya. Jadi bagaimana kita tuh menghukum tapi ngedidik kekerasan pada murid-murid kita. Jadi menyuruh melakukan kekerasan itu juga bentuk kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ini tidak hanya dia ikut serta melakukan, tapi dia juga gitu nyuruh ngelakuin ke anak dengan anak. Saya pernah juga mendapatkan laporan anak SD. Jadi guru ini orang tuanya lapor. Guru SD ini tuh gini. Jadi misalnya nih anak berbuat kesalahan di kelas. Dia nggak akan mukul sebab dia sempat bilang sama saya gini, Bu, tangan saya bersih dari saya tidak pernah menyentuh anak-anak dengan memukul. Tapi laporan orang tua tuh gini, dia nggak mukul, tapi dia nyuruh. Jadi misalnya nih, saya guru, Bu Yuni murid saya, Bu Yuni berbuat salah, teman sebangkunya, Ibu MC siapa namanya Bu? Bu Mary. Dia akan bilang, si gurunya ngomong gini, Yuni kamu salah dan kamu harus mendapat hukuman. Mary, pukul Yuni. Begitu caranya. Nah, misalnya Mary-nya nggak mau karena dia nggak biasa dipukul oleh orang tuanya dan dia juga nggak mau memukul orang. Nah, belakangnya ibu namanya siapa? Dana. Nah, karena Mary nggak mau mukul, nyuruh Dana pukul Mary dan Yuni. Gila kan? Gitu. Jadi gitu bu polanya. Gurunya ngelakuin itu, ya dianya nggak mukul, tapi dia nyuruh mukul, anak-anak mukul temennya sendiri. Dan kalau nggak mau, dia pun orang yang akan dihukum. Ya ini kan sesuatu yang nggak benar gitu, ya. Jadi ada praktek seperti itu. Nah, di sini siswa SMA di Mojokerto, itu dia lumpuh setelah disuruh push up 90 kali. Jadi kita guru suka gini nih ya, ini terlambat kan banyak. Kita ngurusin nih kiri kanan ya. Nah, ya udah kamu ya, nama ini siapa namanya? Kelas berapa, Mbak? Ya udah kamu push up 30 kali. Ya pas squat jam 30 kali. Udah kan? Karena si bapaknya nih ngurus yang kiri dan kanan. Anak ini, loh kok pas saya udah selesai? Hah, cepet banget. Saya nggak tahu. Ulang, dikira berbohong, ngulang. Sampai akhirnya 90. Besoknya anak ini karena mengalami cedera, dia sempat ngerasa sakit tapi dia pikir tidur kali ya nanti hilang. Besok paginya lumpuh, nggak bisa bangun. Oke ya, demikian video ini ya. Ini memang sekolah ini berniat untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan ya. Jadi kalau pendekatan pemberian sanksi berupa hukuman efektif atau tidak, nah itu kita bahas tadi melalui konteks disiplin positif ya. Nah semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum.